Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan nama saya Rena Mardan Effendi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mendownload dan menginstal dan menggunakan modul Project Task Checklist. Nah, untuk mendownload langsung saja untuk mendownloadnya, kalian bisa kita bisa langsung menggunakan masuk ke website Udu ini, apps.udu.com, atau melalui wudhu kalian masing-masing, yaitu dengan cara ke setting dan ke App Store, dan nanti akan otomatis terarahkan ke website wudhu ini. Nah, nanti dari situ tinggal ke search bar, kemudian mencari project task checklist. Nah, perlu diperhatikan untuk mendownload suatu modul atau add-ons, kita perlu memperhatikan versi dari modul atau add-ons itu. Nah, seperti yang video saya sebelumnya sudah menjelaskan, saya itu menggunakan Udo versi 12. Jadi, di sini project task checklist-nya ini membutuhkan juga versi 12. Nah, jadi, langsung aja kita download. Nah, namun karena, saya sebelumnya sudah mendownload-nya biar tidak makan waktu video yang cukup lama. Nah, jadi bisa langsung download, terus nanti akan masuk ke tempat, tempat download yang, sesuai dengan kalian inginkan, kemudian kalian copy dan masuk ke direktori tempat kalian menginstal Udo. Nah, kalau di sini saya tempatnya itu di program files, kemudian cari Udo, kemudian servers, dan Udo lagi. Nah, kemudian di sini add-ons. Nah, di sini kemudian kalian paste, file zip yang sudah kalian download dan kalian ekstrak. Nah, di sini saya juga sudah melakukannya, yaitu ini bentuknya pasti setiap kalian, download dari website itu akan terbentuk zip seperti ini. Nah, kemudian, kalian langsung bisa ekstrak, dan nanti akan yang keluar project task checklist seperti berikut. Nah, karena ini termasuk, add-on atau modul baru dalam Udo kita yang jalan di localhost ini. Jadi kita, perlu untuk, me-restart server Udonya dengan cara buka task manager, kemudian ke service dan klik kanan di ini, kemudian restart. Nah, jika sudah, tulisannya running kembali, kalian masuk ke Udo kalian dan kemudian kalian refresh. Nah, Nah, untuk mendownloadnya, kita perlu mengaktifkan developer mode. Nah, di sini saya sudah mengaktifkannya. Kemudian kita masuk ke apps untuk menginstalnya. Nah, di sini kita cari project. Nah, kemudian ini dia yang modul yang kita install tadi, kemudian kita install. Nah, ini akan memakan waktu yang lumayan cukup lama, biasanya akan memakan cukup lama. Nah, sambil menunggu, mungkin saya tadi belum menjelaskan, project task checklist ini untuk apa sih. Jadi, modul project task checklist ini untuk membantu admin atau mungkin manajer dalam membuat, atau membagikan tugas-tugas kecil dan juga untuk melacak proses kerja dan kinerja yang diberikan tanggung jawab untuk pekerjaan tersebut. Nah, dan juga, tidak hanya itu, dia bisa membuat beberapa banyak, project atau task yang ingin diselesaikan. Nah, sekarang langsung aja kita contohkan. Nah, di sini project-nya misal create, sales, contoh. Nih, kita create project namanya sales. Nah, di sini, misalnya apa aja yang dikerjakan, misal, menjual ads. Nah, dalam menjual ini
eee, dapat dibagi-bagi text title-nya misalnya menjual, misal menjual juga, menjual, apa ya, teks tes menjual menjual. Nah, kalian bisa assign ke, karyawan atau pekerja yang sesuai dengan kalian inginkan. Misal di sini Joel Joel Willis. Nah, di sini langsung aja bisa di-add atau diedit. Kalau di-add langsung aja begini, tapi kita coba edit karena sekalian untuk memperjelas. Nah, di sini bisa kita edit namanya lagi, kemudian, project juga bisa diganti ya, misal yang lain office, ke project yang lain, dan di sini juga assign-nya bisa diganti juga, kemudian, di sini juga bisa dikasih deadline nih, misalnya dia dikasih pekerjaan, nah deadline-nya, tanggal sekian. Nah, kemudian bisa di-save, kita balik lagi ke teks tadi. Nah, di sini tuh ini bisa kita atur. Nah, di sini tuh ada progresnya. Jadi eee, misalnya dia tuh masih dalam kalau misalnya masih mengerjakan berarti dia gambar di sininya masih, abu-abu atau masih kosong begini. Jadi ini artinya masih in progress. Nah, kalau misalnya dia udah selesai, eee, selesai kita bisa gantinya ke hijau atau misalnya dia ada sesuatu hal yang terjadi mungkin yang mengharuskan project ini berhenti, jadi ini bisa diblok nih atau nggak jadi, kita cancel. Nah, terus habis itu, ini ready bila pekerjaannya sudah selesai. Nah, ini merupakan proses bar ini. Jadi, misal kita tambah lagi satu, eee, menjual 2. Nah, kita add. Nah, di sini kan karena ada task lain, jadi, proses bare ini masih setengah karena dia belum. Nah, untuk, selain itu di fitur project checklist ini, kita juga bisa menambahkan kolom-kolom lainnya, misalnya yang lain menjual, membeli, dan seterusnya. Nah, selain itu kita juga, tidak hanya bisa melihat satu aja, tapi bisa melihat keseluruhan dari yang sebelumnya. Nah, ini ada in progress-nya apa, dia ngapain. Nah, terus habis itu di sini juga, bisa dilihat, eee, prosesnya, ini yang di-cancel, gitu. Nah, terus juga selain itu kita bisa melihat report tax analysis-nya, misalnya di sini si ininya, ngerjainnya seberapa banyak. Terus di sini juga ada grafiknya, di sini juga ada grafiknya, bisa dilihat, banyak project apa yang lebih banyak, di sini orang-orang yang desain, terus measure. Nah, jadi ya intinya dia hanya untuk mem ya bisa disebut ya me-maintain lah ya admin atau manajer itu untuk melihat, project apa sih, dan, prosesnya udah sampai mana, seperti itu. Mmm, nah, ya mungkin sekian, saya rasa cukup sekian video dari saya, terima kasih.